Kita bersyukur sampai hari ini kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Amin, amin, amin. Allah kita luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa
dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah lanjutan dari kisah pertempuran antara Daud dan juga Goliat, yaitu orang Filistin. Nah, tema renungan kita hari ini, kekuatan yang tersembunyi. Sekali lagi, kekuatan yang tersembunyi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kenal Daud. Daud itu adalah seorang gembala dari ketujuh anak ayahnya. Dia terpilih sebagai seorang gembala yang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan kalau kita bisa lihat tadi di ayat yang ke-28 di sana dikatakan dia menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Ini adalah perkataan kakaknya Eliab. Kemanakah kamu berikan 2-3 ekor domba yang kau gembalakan itu? Kenapa engkau datang melihat-lihat perang yang akan terjadi? Saya tahu sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang ke sini untuk melihat-lihat apa yang akan terjadi dalam pertempuran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud dianggap tidak layak masuk atau melihat-lihat sekalipun pertempuran ini. Karena apa? Yang pertama, menurut pemandangan orang-orang Israel, bahkan prajurit orang Israel, dia bukan orang yang terlatih. Dia tidak punya pengalaman dalam perang. Dia hanya sebagai gembala domba. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kekuatan yang luar biasa yang tersembunyi dalam diri Daud sekarang dinyatakan di tengah-tengah perang yang menggentarkan. Perhatikan ayat 24 berkata seperti ini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berarti pertempuran ini pertempuran yang hebat dan besar, sehingga tentara Israel yang telah dipersiapkan untuk masuk dalam perang, mereka merasa ketakutan, bahkan melarikan diri. Bapak Ibu, ini menunjukkan perang ini perang yang luar biasa. Tetapi perhatikan sikap yang dimiliki oleh Daud. Dia merasa enjoy, dia merasa dia mampu masuk dalam pertempuran itu. Karena apa Bapak Ibu? Ada beberapa alasan yang saya mau berikan kepada kita semua. Karena apa? Yang pertama, Daud telah dibentuk oleh kerasnya kehidupan. Dibentuk oleh kerasnya kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37, Daud berkata kepada Saul apa? Hambamu ini akan pergi melawan orang itu. Jangan takut, jangan tawar hati. Hambamu ini memang tidak punya pengalaman dalam perang, tapi ingat satu hal, hambamu ini memiliki pengalaman dalam melawan singa, melawan beruang. Sekalipun saya hanya seorang gembala, tapi saya telah melakukan pertempuran yang hebat. Saya telah melawan binatang buas. Dan Daud berkata kepada Saul, tidak lebih
orang yang menantang orang Israel, yang menganggap kecil dan rendah barisan Allah, barisan pasukan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Dia tidak lebih dari salah seekor binatang yang telah hambamu lawan selama ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan Daud dalam menggembalakan domba ayahnya ternyata dibentuk oleh kerasnya kehidupan. Dia mampu masuk dalam peperangan yang sangat ditakuti oleh orang Israel. Saya mau ingatkan kepada kita sekalian, kerasnya hidup kita, besarnya persoalan kita akan membentuk kita masuk pada pertempuran yang besar yang akan mengangkat derajat kita. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kepada Daud ketika dia masuk dalam pertempuran dan dia menang? Dia diangkat oleh Raja Saul. Dia mendapatkan jabatan yang baru. Bahkan firman Tuhan katakan sesuai dengan janji yang diberikan oleh Saul, keluarganya dibebaskan dari pajak. Bukan hanya derajatnya yang diangkat oleh Tuhan, malah derajat keluarganya juga diangkat oleh Tuhan. Karena itu, apapun persoalan Bapak Ibu saat ini, jangan takut, jangan goyah. Masuklah dalam perang itu. Tempurlah, hadapilah seperti Daud menghadapi singa, seperti Daud menghadapi beruang yang sangat ganas. Mari begitu juga kita. Sekalipun ganasnya kehidupan ini, ganasnya persoalan hidup, mari kita lebih ganas lagi karena Allah ada di pihak kita. Dibentuk oleh kerasnya kehidupan. Jangan marah, jangan kecewa pada keadaan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Masuklah dalam pertempuran, karena dalam pertempuran Allah akan membela setiap kita. Kekuatan yang tersembunyi dalam diri Daud, selain terletak pada kerasnya kehidupan, dia dibentuk oleh kerasnya kehidupan yang boleh dialaminya, pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, kekuatan yang tersembunyi ini terletak pada hubungannya dengan Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat 24 sampai ayat ke-40. Berulang-ulang kali Daud berkata kepada orang Israel dan juga kepada Saul, siapakah dia yang menentang barisan yang telah dibentuk oleh Allah? Dia senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupannya, bahkan dalam perang yang akan dihadapi oleh Israel, bahkan dihadapi oleh dirinya sendiri. Saya akan pergi masuk dalam perang itu karena dia bukanlah siapa-siapa. Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah yang berperkara bersama dengan kita, siapakah dia? Hambamu yang kecil ini akan masuk dalam perang. Bapak Ibu, saya rindu dengan iman kita juga berkata, apakah persoalan yang besar ini Allah ada di pihak saya? Ketika Allah ada di pihak saya, sebesar apapun persoalan itu, sebesar Goliat kah? Sebesar masalah Israel dalam menghadapi Filistin kah? Libatkan Tuhan dan katakan, siapakah musuh saya? Ketika Allah di pihak saya, ketika Allah saya tinggikan, saya percaya saya menjadi pemenang. Ini yang dipegang oleh Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hidup di dalam Tuhan. Mari hidup dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah letakan di mana kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-39 berkata seperti ini selanjutnya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Di poin yang ketiga saya katakan kepada kita, cara orang lain menyelesaikan masalahnya belum tentu cocok kepada menyelesaikan masalah setiap kita. Bapak Ibu, mungkin orang lain di masalah yang sama
memakai caranya. Mungkin masalah kita dengan masalah dia sama. Dia memakai cara itu dan dia berhasil. Tetapi saat kita memakai caranya belum tentu berhasil di kita. Sama seperti Daud. Cara Saul menyelesaikan masalahnya, masuk dalam perang, dia diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, tetapi Daud tidak. Ketika Daud memakai perlengkapan yang dipakai oleh Saul, bagi Daud itu tidak cocok. Sehingga Daud kembali melepaskan peralatan itu dan dia pergi tanpa peralatan jasmani. Dia memakai Tuhan, dia memakai nama Tuhan, maju dalam perang. Bapak Ibu, saya rindu setiap kita solusi dalam mencari masalah. Jangan cari orang lain, jangan cari cara orang lain, jangan cari cara manusia, carilah cara Tuhan. Karena setiap masalah kita dari Tuhanlah jalan keluarnya. Karena itu Bapak Ibu, ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Mari jadikan pengalaman sebagai senjata bagi kita untuk masuk dalam perang yang baru yang akan mengangkat derajat setiap kita. Letakkanlah kekuatan Bapak Ibu pada hubungan dengan Allah dan jadikanlah cara Allah menjadi penyelesaian masalah kita, bukan cara orang lain. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri kami. Kami mau keluarkan itu sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang dalam perang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.